Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Dwi Retnawati selaku Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tulungagung dengan bangga mempersembahkan capaian implementasi Posyandu dengan pelayanan 6 bidang SPM di Kabupaten Tulungagung yang telah mencakup seluruh layanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan sosial. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin terpenuhinya pelayanan dasar kepada masyarakat. Salah satu strategi utama kami dalam menguatkan peran Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mudah diakses, menyeluruh, dan berkelanjutan serta didukung oleh berbagai inovasi. Dengan struktur koordinasi berjenjang dimulai pada tingkat kabupaten dengan keberadaan tim pembina Posyandu kabupaten yang bertugas dalam memberikan arahan, koordinasi, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan Posyandu pada tataran kabupaten. Dilanjutkan pada tingkat kecamatan dan desa dengan adanya tim pembina Posyandu di tingkat kecamatan dan desa yang bertugas dalam melakukan pendampingan, pengkoordinasian, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Posyandu pada tataran kecamatan dan desa. Dan yang tak kalah penting adalah melalui dukungan pengurus dan kader yang terlatih, Posyandu menjadi pusat informasi dan pelayanan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Di balik kesibukan harian warga desa, ada satu aktivitas rutin yang terus hidup dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Inilah Posyandu, pos pelayanan terpadu, tempat pelayanan dasar yang memberi garda terdepan dalam pembangunan masyarakat, seperti pelayanan Posyandu yang ada di Desa Macanbang. Posyandu di Desa Macanbang saat ini tidak hanya menyediakan layanan kesehatan saja. Kami telah mengintegrasikan 6 bidang SPM dalam layanan kami. Jadi, aduan masyarakat terkait pendidikan, gangguan terantibung, rumah tidak layak huni, sampai penyediaan alat bantu bagi disabilitas bisa dilayani di sini. Artinya, sudah tidak melulu soal kesehatan saja. Alur pelayanannya, seluruh aspirasi atau aduan masyarakat akan kami terima di Sekretariat Posyandu Desa sesuai bidang SPM yang disampaikan. Aspirasi selanjutnya akan direkap oleh pengurus Posyandu dengan dikoordinasikan bersama pemerintah desa. Selanjutnya, dilakukan verifikasi data dan kunjungan lapangan oleh kader dan Pemdes, bahkan akan didampingi oleh OPD terkait jika dibutuhkan. Nah, nantinya berdasarkan verifikasi dan kunjungan lapangan tersebut akan dibuat pelaporan untuk merancang tindak lanjut yang sesuai dengan berkoordinasi bersama OPD-OPD terkait.
Dengan begitu, aspirasi masyarakat bukan hanya ditampung, tapi juga dilakukan verifikasi langsung, sehingga tindak lanjut yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Bahkan sekarang permasalahan terkait keamanan dan ketertiban lingkungan bisa juga diadukan melalui Sekretariat Posyandu yang ada di desa. Dan bukan hanya melaksanakan pelayanan di tingkat desa, tim pembina Posyandu Kabupaten Tulungagung terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan Posyandu melalui sinergi lintas sektor serta inovasi layanan. Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi-inovasi Posyandu, di antaranya Unit Layanan Disabilitas Satuan Pendidikan, merupakan inisiatif strategis untuk mewujudkan pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas. Doremi adalah inovasi untuk menumbuhkan minat baca dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Bawa Koper Si Petro merupakan wadah kegiatan wanita Nahdlatul Ulama dalam bidang kesehatan. Kilau Hati merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara online. Buat si dia senyum bahagia, inovasi yang bertujuan untuk meminimalkan resiko komplikasi dan memperbaiki kualitas hidup penderita hipertensi dan diabetes mellitus. Si Putra Peta merupakan aplikasi pelaporan kerusakan jalan kabupaten di Kabupaten Tulungagung. Getsplash merupakan inovasi gerakan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat melalui sedekah sampah. Rotal merupakan aplikasi yang mewadai ajuan pembangunan atau perbaikan dari 7 indikator kumuh dari desa maupun kelurahan. Bansos Prakarsa dan Disabilitas merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada lansia miskin dan penyandang disabilitas. Sekolah Orang Tua Hebat adalah sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan pola asuh orang tua balita. Lapor Pak PP. Inovasi berupa aplikasi berbasis website untuk mendata segala jenis aduan meliputi pelanggaran terhadap perda, gangguan ketertiban umum, dan penanganan terhadap konflik sosial di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. SIM PKK merupakan aplikasi yang dibangun untuk mempermudah proses administrasi PKK, seperti pencatatan data kader, data umum, pokja, kegiatan warga, ibu dan bayi, kegiatan posyandu, dan lain-lain. Transformasi posyandu yang mencakup layanan lebih luas dapat menjadi wadah simultan untuk mendorong pembangunan yang berdampak dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Melalui kerjasama antara pemerintah, kader, masyarakat, dan unsur pentahelik pembangunan lainnya, kita bisa memastikan bahwa masyarakat Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa bukan hanya menjadi harapan, tetapi kenyataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Posyandu. Posyandu berdaya, desa maju. Yes, yes, yes.